Jadi saya ingin menyampaikan bahwa para sahabat itu mereka berbeda-beda. Dan dalam bayangan kita seringkali yang kita pikirkan para sahabat itu seragam semuanya gitu. Orangnya lurus-lurus, semua soleh-soleh, semua baik-baik semua gitu. Kalau begitu justru kita seakan-akan menurunkan level kemampuan Rasulullah SAW sebagai guru bagi mereka. Nanti kita akan mengatakan, oh Rasulullah wajar saja dakwahnya berhasil menghadapi orang-orang yang mudah diatur semua kok. Orang-orang yang gampang diatur semua. Tidak demikian sebetulnya, yang dihadapi Rasulullah SAW itu berbagai macam karakter. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisah tentang Nuaiman? Nuaiman sahabat Rasulullah SAW. Karakternya jauh kalau kita bandingkan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Beliau ini terkenal kalau di dalam sejarah justru banyak catatan Nuaiman itu sebagai sahabat yang seringkali bercanda. Ya kalau bahasa kita celelean mungkin begitu. Ini sahabat. Tapi kita harus memahami agar kita ini bisa melihat para sahabat itu secara real, ya, secara objektif. Dan dengan itu kita bisa mendapatkan pelajaran justru. Agar kita tidak menghukumi setiap orang itu harus seragam gitu. Dan bagaimana caranya kita bisa menghadapi keragaman itu, ya, kita menjadi guru, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh bagi mereka yang beragam, sangat beragam itu karakternya. Dan Rasulullah dalam hal ini sebagai teladan kita, sebagai guru, beliau sangat bersabar dengan keragaman perilaku para sahabat. Kita bisa bayangkan Nuaiman ini. Ada beberapa kisah tentang Nuaiman. Saya sebutkan beberapanya. Rasulullah itu pernah kedatangan tamu. Tamunya naik unta. Nah kalau sekarang naik motor gitu. Dulu tidak ada motor, naik unta. Untanya diparkir depan rumah Rasulullah. Dilihat oleh Nuaiman, ada unta nih, gitu. Oleh Nuaiman unta itu diambil, padahal milik tamunya Rasulullah. Unta itu diambil, disembelih sama dia, dimakan bareng-bareng sama teman-temannya. Ketika tamunya Rasulullah itu keluar rumah dari rumah Rasulullah itu, beliau kehilangan untanya. Di mana unta saya? Diambil untanya. Dicari-cari, akhirnya ketahuan yang mengambil itu Nuaiman. Lalu apakah Rasulullah marah? Padahal bagi kita ini perbuatan kan sudah melampaui batas ini. Ini sudah mencuri tamunya Rasulullah lagi, mencuri kendaraan tamunya Rasulullah gitu. Ini kan kelewatan gitu. Rasulullah itu tidak marah. Rasulullah itu hanya geleng-geleng kepala. Nuaiman lagi, kira-kira gitu. Dan Rasulullah yang mengganti unta tamunya itu, diganti oleh Rasulullah. Bukan Nuaiman gak punya uang, dia orang miskin. Nuaiman gak punya uang. Beliau hanya geleng-geleng kepala saja. Beliau sabar menghadapi setiap pertumbuhan sahabatnya gitu. Ini baru kisah pertama tuh. Kisah kedua, Nuaiman itu ingin sekali memberikan hadiah untuk Rasulullah SAW. Tapi dia tidak punya uang, karena dia orang miskin, dia gak punya uang. Lalu apa yang dilakukan Nuaiman? Dia datang kepada penjual kurma. Kata Nuaiman, tolong antarkan kurma ini ke rumah Rasulullah SAW. Saya ingin memberinya hadiah, gitu. Nanti uangnya kamu ambil dari Rasulullah, kata dia gitu. Jadi dia ingin ngasih hadiah kepada Rasulullah, tapi yang membayar hadiahnya itu harus Rasulullah juga, karena dia nggak punya uang. Ya, gosen kalau sekarang. Diantarkan oleh penjual kurma itu kurma kepada Rasulullah SAW, lalu dia menagih pembayarannya kepada Rasulullah. Rasulullah kaget, loh, kok saya yang harus bayar? Iya, kata Nuaiman begitu. Nuaiman? Iya Nuaiman. Ya Nuaiman lagi, kata Rasulullah. Memang Nuaiman ini. Ya. Jadi banyak buat, tapi Rasulullah itu tidak pernah marah. Beliau hanya senyum-senyum saja menghadapi tingkah laku Nuaiman seperti ini. Ya. Kisah yang ketiga, Nuaiman ini pernah berdagang. Ini ada kaitannya dengan Abu Bakar. Beliau pernah berdagang ke Syam.
bersama Abu Bakar. Nah, jadi semacam karyawannya Abu Bakar, ya, Nuaiman itu berdua bersama temannya, Jadi Abu Bakar, Nuaiman dan temannya Nuaiman ini berdagang ke Syam. Setelah sampai di Syam, ya sudah dibuka lapaknya begitu, Abu Bakar meninggalkan mereka berdua karena ada kepentingan. Cukup lama Abu Bakar meninggalkan mereka sampai siang hari. Nah, ternyata Nuaiman ini sudah merasa lapar. Lalu Nuaiman mengatakan kepada temannya, ayolah kita makan, sudah siang ini. Kata temannya, nanti nunggu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar kan tuannya. Ini temannya Nuaiman kan orang lurus-lurus saja gitu ya. Pokoknya harus sesuai aturan gitu. Nanti nunggu Abu Bakar. Kata Nuaiman, ayolah makan. Kata temannya, nanti nunggu Abu Bakar. Sekarang aja lah, makannya sudah lapar saya. Nanti nunggu Abu Bakar. Kata Nuaiman, kamu nanti lihat aja nanti ya. Kata Nuaiman itu, lihat aja nanti kamu ya, kepada temannya. Lalu apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman itu datang kepada pedagang budak. Dia datang kepada pedagang budak. Nuaiman mengatakan kepada pedagang budak itu, Mas, mungkin kalau bahasa kita gitu ya, Mas, saya punya budak, mau saya jual. Berapa harganya? Seharga 40 ekor unta, kata dia. Seharga 40 ekor unta. Tapi saya kasih tahu sejak awal nih Mas, ini budak saya ini terlalu banyak bicara. Nanti kalau kamu tangkap dia, kalau kamu bawa dia, pasti dia akan bilang, saya bukan budak, saya bukan budak. Maka ketahuilah bahwa itu adalah bohong. Ya. Sekarang mana budaknya? Itu budaknya di sana, katanya. Ternyata dia menjual temannya. Zaman dulu kan ada pedagang budak gitu ya. Dia menjual temannya itu, dikerjain temannya itu. Akhirnya sepakat dikasihkan 40 ekor unta, kemudian temannya tuh dibawa. Dan betul temannya ketika dibawa itu mengatakan, saya bukan budak, saya bukan budak, saya bukan budak gitu. Saya bukan budak. Udah dia meronta-ronta gitu. Nah, terus pedagang budak ini mengatakan, saya sudah tahu trikmu, kamu berbohong. Saya sudah tahu trikmu. Kata temannya Nuaiman itu, siapa yang memberitahu? Ini yang memberitahu ini, katanya. Ditunjuk Nuaiman. Temannya itu melirik Nuaiman itu. Nuaiman ini mengerjai saya gitu. Diambil akhirnya orang itu. Nah, ketika Abu Bakar datang, Abu Bakar kehilangan temannya Nuaiman itu. Temanmu mana, katanya. Ya. Nuaiman enggak mengaku sudah menjual temannya jadi budak gitu. Akhirnya Abu Bakar tanya-tanya ke pedagang yang lain yang ada di situ. Nah, ternyata Abu Bakar tahu akhirnya temannya Nuaiman itu dijual oleh Nuaiman sebagai budak. Akhirnya dicari, kemudian ya dikembalikan 40 ekor untanya itu, ya dikembalikan karena ini cuman akal-akalannya Nuaiman saja. Kemudian temannya itu dikembalikan gitu. Nah, ketika mereka kembali ke Madinah, cerita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, cerita Nuaiman ini. Ketika Rasulullah mendengar cerita Nuaiman itu, beliau tertawa. Rasulullah tertawa terpinggal-pinggal gitu. Dan di dalam riwayat hadis itu, ini kalau tidak salah hadis riwayat Ahmad. Ketika diulang lagi cerita itu pada tahun berikutnya di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah selalu tertawa. Jadi setiap kali cerita ini diulang lagi di hadapan Rasulullah, diulang lagi, selalu tertawa Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini sahabat, kita tidak berbicara orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini sahabat Nuaiman ini. Jadi kita bisa membayangkan di sekitar Rasulullah itu ada berbagai macam karakter, ada berbagai macam kepribadian, dan Rasulullah harus membina mereka sabar dengan seluruh perilaku yang berbeda, tabiat yang berbeda. Disitulah justru letak keistimewaan Rasulullah dan para sahabat itu. Rasulullah tidak sedang menghadapi manusia yang seragam, semuanya seperti Abu Bakar, soleh semua gitu. Tidak.
Sama saja, manusia biasa seperti halnya kita, hanya saja mereka mendapatkan satu keistimewaan dan kenikmatan yang tidak kita rasakan. Mereka dibimbing, dididik langsung oleh Rasulullah SAW.